kemarin mana ada? Kemarin ngajar ada sekolah. Ini sesuatu yang banyak. Meskipun materi ini merupakan lanjutan dari materi yang sebelumnya, ada yang masih ingat gak? Materi sebelumnya tentang apa? Masuk kan? Belum ya? Oke. Materi yang sebelumnya itu membahas mengenai kolonialisme. Kolonialisme seperti jalur rempah, jalur sutra darat dan jalur sutra laut. Itu merupakan sambungan dari materi yang akan aku sampaikan sekarang. Kita ulas terlebih dahulu materi yang sebelumnya. Berhubung aku lihat ini tuh wajah-wajah baru ya. Tadi aku dengar ini sekolahnya dari Madura Ciamis ya. Nah, kalau sama Azhar aku udah kenal sejak dia kelas 10. Tapi aku ingat pertemuan sebelumnya Azhar juga gak masuk. Jadi kayaknya masih belum tergambar. Kak, ini kok apa di depan tuh udah banyak banget sih catatannya. Aku kayak udah ketrip, udah bingung, udah pusing ini apa gitu. Di sekolah pasti udah belajar banyak. Di sini belajar lagi, ngeliat catatan aku di depan, aduh makin pusing gitu. Nah, tapi sebelum itu di sekolah kalian udah masuk ke materi apa belum? Sejarah, khusus sejarah. Udah. Belajar tentang apa di sekolah? Kolonialisme kan? Ya, maksudnya bangsa Eropa. Bangsa Eropa, contohnya bangsa Eropa apa aja? Kalau udah belajar pasti ingat. Inggris, betul. Portugis, Spanyol, apa lagi? Yang paling penting yang ngejajah paling lama di Indonesia, nah betul, Belanda ya. Jadi udah nyambung nih berarti apa yang akan aku ajarkan. Meskipun pertemuan sebelumnya kita tidak bertemu ya, aku ketemunya sama teman-teman kalian yang lain, bakal nyambung dengan apa yang aku ajarkan sekarang. Jadi memang kelas 11 itu materinya pertama itu mengenai kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme itu semacam penjajahan, sementara imperialisme itu lebih luas lagi dari kolonialisme, yaitu penjajahan yang tidak hanya melibatkan mengambil satu wilayah, tapi menguasai sistem politiknya, ekonominya, sosialnya. Bedain ya, pertama kolonialisme dan imperialisme bedain dulu. Kalau kolonialisme biasanya suatu negara yang menjajah datang ke negara tersebut ya udah menjajah gitu, kayak mencari rempah-rempah, sumber daya alam diambil gitu. Kalau imperialisme itu beda lagi, mereka mengambil lebih dari itu, mempengaruhi sistem pemerintahan kita, mempengaruhi sistem sosial, sistem ekonomi dan politik di kita. Jadi itu lebih luas lagi. Nah, oleh karena itu sekarang akan sedikit dibahas mengenai kolonialisme dan imperialisme bangsa barat di Indonesia itu seperti apa. Tapi aku ulas terlebih dahulu materi sebelumnya sebelum ke materi yang sekarang. Materi yang sebelumnya itu membahas mengenai kolonialisme diawali dari jalur rempah. Adanya jalur rempah. Tahu jalur rempah itu apa? Masih ingat? Azab ingat nggak? Kelas tahu nggak jalur rempah itu apa? Di sekolah udah diajarin? Lupa lagi. Sama seperti jalur perdagangan internasional. Disebut jalur rempah karena yang didagangkan adalah rempah. Sementara sebelum namanya jalur rempah itu namanya itu jalur sutra. Jalur sutra itu ada dua, ada jalur sutra laut dan jalur sutra darat. Sementara jalur rempah ini kebanyakan itu merupakan jalur yang ada dari jalur laut. Betul, yang mereka perjualkan itu rempah-rempahnya. Itu berarti paham ya, jalur perdagangan internasional. Nah, jalur perdagangan internasional ini yang nantinya akan menjadi cikal bakal adanya kolonialisme di kita. Kan kolonialisme gak mungkin langsung gak ada sebab akibat langsung terjadi kan, gak mungkin, tapi ada alasannya. Nah, alasannya apa? Itu tadi adanya jalur rempah. Perlu kalian ketahui jalur rempah ini tuh jauh lebih banyak lagi dampaknya selain
yaitu adanya keberagaman budaya di kita dan adanya agama Hindu, Buddha, dan Islam itu dipengaruhi oleh salah satunya jalur rempah. Kalau gak ada jalur rempah kita, mungkin kita tidak akan mengetahui, tidak akan mengetahui agama Hindu, Buddha. Emang agama Hindu, Buddha dibawa oleh siapa? Ada yang masih ingat? Sekarang tanggal 28. Ayo, agama Hindu, Buddha dibawa siapa? India, terus apa lagi? Bangsa lain? India aja. Dinamakan jalur sutra. Sebelum jalur rempah kan namanya jalur sutra ya. Jalur sutra itu pemberian dari orang Tiongkok. Kalau kalian ingat, agama Hindu, Buddha itu dibawa oleh India, Tiongkok, seperti itu kan. Nah, jadi dinamakan jalur sutra. Kemudian itu di abad 10. Kemudian semakin kesini, semakin di abad ke-10, lebih dari abad 10 berarti abad 14, 15, datanglah bangsa Eropa. Nah, bangsa Eropa ini yang menjadikan jalur sutra itu berganti menjadi jalur rempah. Gitu. Jadi apakah beda antara jalur sutra dengan jalur rempah? Sebenarnya sama, cuman beda penyebutannya aja. Karena memang awalnya juga jalur itu ada karena adanya perdagangan. Gitu. Jadi intinya dua jalur yang membuka kolonialisme di kita. Kalau gak ada jalur itu, kita tuh gak bakal kedatangan bangsa India, gak bakal kedatangan bangsa Tiongkok, gak bakal kedatangan bangsa Eropa, gak bakal ada perjanjian Tordesillas, gak bakal ada perjanjian Zaragoza. Apa sih kan perjanjian Tordesillas? Apa sih perjanjian Zaragoza? Ini nyambung dengan materi itu. Pernah dengar gak kata Tordesillas? Belum, baru kali ini ya. Nah, kalau Zaragoza? Kalau VOC? Nah, apa VOC yang dibayangkan kalian yang pertama dulu deh? VOC itu apa? Apa? Ayo. Perjanjian dagang. Apa jadi VOC itu? Katanya tahu. Apa pernah dengar aja tapi gak tahu VOC itu apa? Gitu. Pernah dengar tapi lupa lagi. Oh, pernah dengar tapi lupa lagi. Kalau VOC itu perjanjian dagang ya, perusahaan dagang. Siapa? Bangsa Belanda. Nah, kalau perjanjian Tordesillas itu terjadi tahun 1494. Ingat-ingat ya. Perjanjian Tordesillas itu terjadi tahun 1494. Tapi sebelum itu, kenapa kita harus membahas ini? Sebelum membahas ini, karena ketiga hal ini merupakan awal mula terjadinya kolonialisme ini. Kalau gak ada perjanjian ini, orang Portugis sama Spanyol gak bakal ke Indonesia, gitu loh. Nah, kalau hegemoni ini kan semacam kuasa, semacam penguasaan, kayak bagaimana upaya bangsa Barat melakukan penguasaan di kita. Yang utama yang pertama dilakukan adalah dengan perjanjian Tordesillas. Perjanjian Tordesillas terjadi tahun 1494. Terjadi karena apa? Karena terjadi huru-hara antara bangsa Portugis dan Spanyol. Kan yang datang ke Indonesia Portugis kan, Spanyol juga datang kan. Nah, sebelum datang ke Indonesia, mereka itu punya sejarah dulu, punya cerita dulu antara dua negara itu. Nah, antara dua negara itu, antara dua negara itu terjadi perselisihan. Perselisihannya apa? Jadi karena sering dua-duanya kayak menjelajah samudra, sering dua-duanya itu menjelajah ke wilayah yang sama. Jadi ini benar gak sih wilayah Portugis, ini benar gak sih wilayah Spanyol? Karena dua-duanya itu memang sering berlayar ke wilayah yang sama, akhirnya berebut
menjajah. Siapa yang menyetujui perjanjian ini? Duduk di mana aja boleh. Siapa yang menyetujui perjanjian ini? Namanya Paus Alexander. Tahu Paus? Bukan paus ikan ya. Bukan, tapi tahu Paus gak? Apa? Ya kalau di Kristen kayak gitu ya. Mungkin mohon apabila aku salah ya. Dan biasanya di agama-agama lain, di agama Protestan itu Kristen itu ada yang namanya Paus. Sama ada. Dulu, boleh. Nah, kenapa harus diputuskan sama seorang paus? Ini kan yang berselisih dua negara yang ingin menjajah dunia. Kenapa harus setuju sama paus? Karena pada saat itu paus itu semacam penasihat negara. Jadi ketika negara berkonflik biasanya diputuskan oleh paus bagaimana penyelesaiannya gitu. Nah, itu diputuskan oleh paus Alexander, namanya Paus Alexander. Paus Alexander mengikuti perjanjian itu pada tahun 1494. Di situ dibilang bahwa Spanyol itu diperbolehkan berlayar ke wilayah timurnya dunia. Sementara Spanyol itu ke wilayah baratnya dunia. Dari sanalah mereka udah gak berselisih lagi. Ini wilayah jajahan siapa? Ini wilayah jajahan siapa? Udah tuh gak ada. Dimulai itu mereka akhirnya sama-sama menjelajah samudra. Kalau Spanyol ke wilayah barat itu ke Amerika terus mereka mengelilingi. Nah kalau Portugis itu kebetulannya sampai ke Indonesia. Pertama kali mereka sampai kemana? Di Indonesia. Yakin? Maluku? Sumatera. Sumateranya wilayah apa? Bukan Malaka. Bukan Maluku ya, tapi Malaka. Malaka dan Maluku adalah dua kota yang berbeda. Kalau Malaka ada di Sumatera, kalau Maluku ada di timurnya Indonesia. Terbayang tuh peta Indonesia? Bayangin dulu nih peta Indonesia. Kalau Maluku itu sebelah timurnya Indonesia, Sulawesi ke sana. Kalau Malaka itu ada di Sumatera, berarti sebenarnya Indonesia. Awal mulanya datangnya ke Malaka. Nah kemudian dari Malaka dia ke Maluku. Dari perjanjian Tordesillas ini kan tahun 1512, ingat-ingat ya, tahun 1512 Portugis itu nyampe ke Maluku. 1512 nyampe ke Maluku. 10 tahun kemudian 1521 itu datang Spanyol ke Maluku. Jadi intinya kan dulu dari perjanjian Tordesillas Spanyol itu kan mengelilingi ke barat ya, Portugis ke timur. Kok Spanyol bisa datang ke Maluku? Karena ternyata pelayaran Spanyol ini membuktikan bahwa bumi itu bulat. Karena sejauh manapun Spanyol berlayar, tetap aja ketemunya sama Portugis di Maluku. Jadi Spanyol enggak kok, kita gak berlayar ke timur, kita berlayarnya tetap ke barat. Ini bahasa mudah dipahami ya. Intinya enggak kok, kita berlayarnya ke barat, kita tiba-tiba aja ke Maluku, gak tahu ada Portugis di sini. Dan terus Portugis bilang, kita juga berlayarnya ke timur dan kita udah ada di Maluku sejak jauh-jauh tahun yang lalu. Berarti mereka simpulkan bahwa memang mereka berlayar ke arah yang sama intinya, karena bumi mah bulat, mau gimana pun mau sampai kemana pun mereka pasti bakal ketemu. Sok di mana aja itu. Senyamannya kalian duduknya di mana aja. Nah, itu ya, dari teori ini tuh membuktikan bahwa bumi itu bulat. Nah, di Maluku terjadi lagi perselisihan antara Portugis dan Spanyol. Perselisihannya sama-sama mengklaim wilayah Maluku. Karena di Maluku ya rempah juga biasa. Nah, dari perselisihan itu akhirnya tahun 1529
dibuatlah perjanjian Zaragoza disebutnya. Perjanjian yang inti dari isi dari perjanjian itu adalah menyebutkan bahwa untuk yang boleh menetap di Maluku itu Portugis, karena secara garis teritorial ternyata dibuktikan bahwa Indonesia itu masih wilayahnya Portugis. Dan untuk Spanyol silakan kembali ke Filipina. Itu kan awalnya sebelum di Indonesia mereka ke Filipina dulu. Nah di Filipina ini mereka mulai ke wilayah Maluku. Nah clear tuh masalah, udah berarti Spanyol bisa terusir lah dari wilayah Indonesia dengan perjanjian ini gitu. Perjanjian Zaragoza. Nah dari dua perjanjian ini bisa membedakan Tordesillas apa, Zaragoza apa, atau masih ada yang belum paham, yang baru datang? Udah ya, pertemuan kemarin sempat aku bahas sedikit. Udah berarti cukup paham berarti ya perbedaan dari perjanjian Tordesillas sama Zaragoza, jangan tertukar gitu. Nah kemudian upaya hegemoni bangsa Eropa di Nusantara itu selain melalui perjanjian Tordesillas dan Zaragoza juga melalui VOC. VOC ini terbentuk tahun 1600. Jadi sekitar 100-an tahun kemudian setelah Portugis kan datang ke Indonesia tahun 1512. Tahun 1602 VOC Belanda baru mengibarkan benderanya di Indonesia. Nah, kira-kira apa yang dilakukan Belanda? Kenapa setelah Portugis datang lama jangka waktunya baru Belanda datang? Kenapa? Karena lebih dikuasai sama Portugis, jadi Belanda susah masuk. Tuh, itu salah satu alasannya. Dan Belanda itu kekurangan informasi mengenai jalur apa itu, jalur pelayaran itu. Kan jalur pelayaran itu semacam suatu hal yang secret ya, secret. Jadi Belanda ini pun mengetahui jalur pelayaran ini dari tokoh-tokoh yang memang pernah melakukan pelayaran samudra. Jadi gak mudah yang namanya menjelajah laut. Siapa yang mudah ya? Ya mungkin kalau naik kendaraan biasa, kendaraan darat dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini kan jalur laut, gimana sulitnya, struggle-nya orang zaman dulu. Ini kan tahun 1600-an. Oleh karena itu, pada tahun-tahun itu Belanda baru masuk ke Indonesia. Jadi urutannya kayak gini. Yang pertama datang, jangan ditukar ya. Yang pertama datang ke Indonesia itu Portugis. Portugis tahun 1511 ke Malaka. Tahun 1512 baru ke Maluku. Nah, kemudian datang Spanyol. Berarti bangsa Eropa kedua adalah bangsa Spanyol. Setelah Spanyol, kemudian Belanda. Kemudian nanti terakhir adalah ada Inggris. Inggris itu dibawa oleh Raffles, Thomas Stamford Raffles yang menemukan bunga Rafflesia Arnoldi dan yang menulis buku The History of Java. Itu nanti, itu masih materi yang nanti yang akan dibahas, itu kayak sekilasan aja biar kalian tahu gitu. Apakah Belanda benar yang pertama, apa yang terakhir? Enggak. Belanda itu memang yang punya vokal banyak di Indonesia, tapi sebenarnya yang pertama datang ke Indonesia itu Portugis. Nah, sekarang pertanyaan lainnya, kenapa Belanda cukup lama di kita, sedangkan Portugis itu tidak terhitungnya tidak cukup lama? Bahkan ketika Belanda berkuasa, Portugis itu ibaratnya udah kehilangan pengaruhnya di Indonesia. Kenapa coba? Belanda berapa tahun? 300 berapa gitu. Kalau Belanda itu menguasain seluruh Indonesia, kayak ekonominya, terus apa sih kayak struktur pemerintahannya gitu. Kalau misalkan Portugis mah emang intinya rempah-rempah aja. Nah iya, itu salah satu jawabannya, betul ya. Kayaknya betul, oke, jawabannya itu. Jadi memang strategi menjajahnya yang agak sedikit berbeda ya. Kalau Portugis itu kayak God Glory Gospelnya, kalau Belanda mah kayak murni dengan ekonominya, sistem pemerintahannya. Jadi memang pengaruhnya cukup lama di kita. Nah, jadi melalui VOC ini kita dikuasai oleh bangsa Barat sampai beratus tahun gitu.
Nah, sebelum membahas mengenai upaya perlawanannya, sengaja aku bahas dampak kolonialismenya dulu karena biar nanti fokusnya nggak terbagi dua ya. Jadi kita bahas dampaknya dulu. Nah, ini ada yang ditanyakan dulu nggak terkait tiga ini, upaya hegemoni bangsa Barat ke Indonesia? Cukup jelas apa masih ada yang harus aku jelasin? Cukup? Cukup. Bisa lanjut? Lanjut. Oke, kita lanjut ke dampak kolonialisme di Indonesia. Ada tiga dampak ekonomi. Yang pertama itu ada dampak ekonomi, cukup banyak ya dampak ekonominya. Kemudian ada dampak sosial budaya. Dan yang terakhir ada dampak politik. Ada dampak politik. Dari ketiga dampak ini bisa dilihat ya gimana kolonialisme sangat merubah struktur tatanan ekonomi kita, politik dan sosial budaya di Indonesia. Bisa dilihat ini, di catatan ini, dan kita akan bahas satu-satu. Oh iya, perhatikan karena terakhir nanti ada postres. Tahu kan postres itu sangat penting, jadi harus memperhatikan. Nah, dari dampak kolonialisme ini ada yang namanya dampak ekonomi. Yang pertama itu penerapan kultur stelsel atau tanam paksa. Pasti pernah dengar dong tanam paksa. Nah, yang pertama kali kalian bayangkan nih ketika mendengar kata tanam paksa apa? Dipaksa, betul ya? Ya, dipaksa melakukan sesuatu. Memang betul. Dipaksa untuk apa? Ini. Petani diwajibkan, enggak, belum ke sana. Itu kerja lagi. Petani diwajibkan menanam komoditas yang dipilih oleh pemerintah kolonial Belanda. Tanamannya apa aja? Kopi, tembakau, tebu, teh, ada gila apa? Benar. Ya. Maaf ya, kita lanjut ya. Jadi penerapan tanam paksa ini tuh kebayang ya. Jadi kita itu dipaksa untuk menanam suatu hal yang memang tadinya nggak kita tanam. Contohnya kayak kopi, tembakau, tebu, teh, lada, kayu manis, dan kina. Tadi yang bertanya kina ya. Kira itu tanaman apa? Itu semacam tanaman obat-obatan. Susah menggambarkannya, seperti ya bayangan seperti tanaman gitu. Tanaman kina intinya nanti kalian bisa browsing tanaman kina seperti apa. Intinya tanaman kina itu untuk tanaman obat-obatan gitu. Nah, dari tanaman ini kalau dilihat-lihat kayaknya memang tumbuh subur kalau di Indonesia. Kenapa kalau konsepnya kita kayak dipaksa? Ini kan udah ada saat itu ya. Nah, sebelum tahun 1930-an, tanaman ini tuh komoditasnya itu tidak terlalu banyak di Indonesia. Sekarang tuh banyak karena adanya ini. Ya, jadi salah satu dampak dari adanya tanam paksa adalah kita sekarang jadi tahu komoditas ini. Gitu ya. Nah, sebelum ada tanam paksa ini, kita itu kurang dalam hal tanam menanam ini. Jadi dulu mah memang konsepnya kayak kopi, tembakau, tebu, teh, lada, kayu manis itu ya tidak sebanyak itu. Tuh, tapi setelah adanya ini, utamanya di Pulau Jawa, itu jadi semakin banyak populasinya. Tuh. Nah, awalnya memang dipaksa kita tuh menanam itu. Tapi lama-lama ternyata kita merasakan dampak positif dari ini. Yang namanya ilmu mah kan dari mana aja ya, meskipun kita dapatnya dari orang Belanda, tapi tetap aja ilmu
Ilmu yang kita dapat adalah ada dampak positifnya, yaitu kita jadi mengetahui beberapa komunitas tanaman ekspor yang memang dapat diunggulkan di kita dan di luar negeri gitu. Jadi perlu kalian ketahui, barangkali ada yang lupa atau belum tahu kenapa rempah-rempah itu sangat penting, karena kalau di kita mungkin sebagai bumbu masak ya, kalau di luar negeri itu lebih dari itu sebagai bahan pengawet, obat-obatan, banyak sekali manfaatnya. Jadi disebutnya juga mutiara dari timur. Mutiara dari timur dulu harganya itu lebih besar daripada emas. Kalau sekarang kan emas lebih besar ya. Tapi juga kalau lada bakal kuintalan tetap aja harganya mahal gitu. Tapi kalau dibandingin dengan emas sepertinya sekarang ya memang mahal gitu. Tapi dulu disebutnya sebagai mutiara dari timur. Tuh. Nah, dampak positif yang pertama adalah kita mengetahui beberapa komoditas tanaman ekspor. Bisa dilihat ya, ini tanaman-tanaman ini dulu itu kita tahu, tapi cara pengolahannya belum tahu itu. Kemudian jumlah produksi dan tanaman ekspor meningkat. Jadi karena kita menanam tanaman ini, jadi ekspor kita meningkat, jumlah produksinya pun meningkat. Dan menguasai teknologi tanaman baru. Jadi kita itu membuat kebijakan jelas dengan memberikan teknologinya. Nah, teknologi canggih itu diadaptasi oleh kita. Kita jadi tahu manfaatnya teknologi itu untuk apa. Intinya kita tuh dipermudah lah, nggak pakai cangkul aja gitu. Dan jadi ada teknologi-teknologi baru yang kita kuasai, yang dapat kita pelajari dari adanya tanam paksa ini. Kita menjadi lebih mudah gitu. Kemudian cara menanam atau menjual yang konvensional menjadi ini aku tadi kok komersial ya, itu bukan komersial. Komersial. Tahu konvensional itu apa? Konvensional. Jadi intinya yang tadinya tradisional jadi lebih modern. Intinya kayak gitu. Kemudiannya kayak gitu ya. Jadi yang tadinya kita kayak ya udah kayak barter, masyarakat dulu masih terpaku dengan ekonomi tradisional, berubah menjadi lebih modern. Jadi tahu nih cara mengolah ini. Jadi ternyata kopi itu kalau diolah nilai jualnya bisa lebih tinggi. Gitu. Sekarang siapa yang nggak tahu tentang kopi ya? Kopi di mana-mana pasti orang pagi-pagi yang dicari kopi. Gitu. Kemudian kalau nggak kopi ngeteh, gitu kan? Sekarang mah kayak gitu kan? Nah itu dulu kita itu cuma tahu cara menanamnya aja, ya udah tanam jual. Nah kemudian lambat laun dengan adanya tanam paksa ini kita semacam diberi pengajaran bahwa tanaman-tanaman ini tuh bisa loh dijual atau ditanam dengan cara yang lebih modern supaya kita bisa dapat manfaat yang lebih banyak dan kita dapat merasakan dampak positifnya dari adanya cara yang komersial ini, itu ya. Nah, kemudian apa ada dampak negatifnya dari tanam paksa ini? Apa contohnya? Tersiksa. Yang benar tersiksa. Ya, ini nanti ada di dampak sosial ya. Ini nanti nyambung ke urbanisasi dan pertumbuhan kota. Ada kesehatan dan higienitas. Urbanisasi maksudnya apa? Jadi karena seringnya pembukaan lahan, untuk lahan itu kita tuh jadi diimigrasikan terus-menerus. Jadi orang-orang misalkan di Jawa itu dipindahkan ke wilayah Sumatera lah, ke wilayah yang terpencil. Dulu kan wilayah Kalimantan, bayangin ini tuh tahun 1900-an. Sekarang aja kan seperti itu ya Kalimantan, apalagi dulu. Jadi dampak negatifnya mungkin kita jadi ya terjadinya imigrasi yang sangat besar pada saat itu. Itu sebenarnya bisa jadi dampak negatif ataupun positif ya. Positifnya mungkin jadi wilayah Indonesia jadi lebih merata gitu. Nah tapi di kesehatan itu kita sedikit khawatir ya, karena dari tanam paksa ini itu ya petani itu dipertaruhkan kesehatannya, karena kan konsep modern itu tidak serta-merta bisa langsung diterapkan di masyarakat, betul gak?
Gini nih, misalkan nih, kita udah hidup puluhan tahun dengan sistem Indonesia yang seperti itu. Ketika datang ilmu baru, apakah kita bisa langsung, sistem diri kita bisa langsung menerimanya? Tidak, kita perlu masuk. Gimana saja? Depan. Di depan nih. Belajar baru ya. Oke, kita perlu oh iya, dengan ekonomi baru di Indonesia itu, teknologi baru itu perlu pemerataan, perlu sosialisasi. Silakan bersiap-siap dulu. Jadi untuk menerapkannya itu kita tuh gak bisa langsung mengadaptasi, terapkan langsung, gak bisa kayak gitu kan. Nah dari sana para petani itu sedikit ada yang sedikit terbebani, meskipun lambat laun mulai terbiasa, hingga akhirnya salah satu dampak positifnya sampai sekarang kita menjadi mayoritas utama bangsa Indonesia kan itu bertani dan berkebun. Ini mengenai ini nih penerapan kultur stelsel. Oh iya, ini dibuatnya itu oleh Van den Bosch, Johannes Van den Bosch. Itu merupakan gubernur jenderal Hindia Belanda pada saat itu. Itu tokohnya. Ini terjadi tahun 1930. Ada kan dampak ekonomi. Yang ini yang kultur stelsel dulu, masih ada banyak nih dampak ekonomi. Cukup? Lanjut, yang baru datang mengikuti saja ya. Ini karena sebagian besar udah aku catat di depan, jadi kalian bisa lihat-lihat nanti. Nah kemudian dampak ekonomi yang kedua adalah adanya penerapan sistem ekonomi liberal, ekonomi yang kebarat-baratan. Pihak Belanda memberikan peluang modal swasta mengusahakan kegiatan ekonomi di Hindia Belanda. Ini bagus, kita dikasih modal usaha gitu. Kenapa kita dikasih modal bukan untuk menjajah? Itu tadi konsep menjajahnya Belanda itu sangat smooth ya. Konsepnya itu sangat bisa diterima di Indonesia, makanya bisa dibilang sebenarnya 350 tahun itu bukan penjajahan yang kita bayangkan dengan perang kayak baku hantam, tembak-tembakan gitu. Kita dijajah secara ini gitu, dari ekonominya, sosialnya gitu. Jadi terbayang ya kenapa di 350 tahun, karena memang pada saat itu cara penjajahannya itu bukan yang kayak tembak-tembakan seperti gimana, tapi kita itu seperti yang nyaman aja dengan sistem ini gitu, dulu seperti itu. Nah kemudian banyaknya pengusaha yang menanamkan modal dapat menguntungkan koloni Belanda. Ini selain menguntungkan kita, menguntungkan koloni Belanda, jelas yang paling diuntungkan di sini koloni Belanda. Mereka gak mungkin membuat kebijakan ini kalau gak ada untungnya buat mereka gitu. Kemudian tahun 1870 menerbitkan Undang-Undang Agraris Wet. Pernah dengar kata Agraris Wet? Jadi intinya Agraris Wet itu undang-undang agraria ya, undang-undang pertanian yang isinya tiga ini. Yang pertama, penduduk non bumi putra tidak diizinkan memiliki tanah atas dasar hak milik mutlak atau eigendom, kecuali tanah untuk membuat pabrik. Non bumi putra itu siapa? Orang luar kayak Tiongkok, India, gak boleh. Jadi kita tuh disebutnya dulu tuh bumi putra, orang-orang pribumi itu orang-orang bumi putra disebutnya. Jadi orang-orang non bumi putra tidak diizinkan memiliki hak tanah atas hak milik mutlak. Jadi gak boleh punya tanah di Indonesia miliknya sendiri, kecuali kalau dia punya mau bangun pabrik. Kalau untuk kayak rumah atau kayak aset kekayaan itu tidak diizinkan pada saat itu. Kemudian rakyat tidak dapat menjualbelikan tanah pribadi kepada non pribumi. Jadi orang pribumi kita nih, orang-orang Indonesia asli gak boleh jual belikan tanah kita ke orang-orang Tiongkok, orang-orang luar sana, gak boleh gitu dalam masa ekonomi liberal ini. Kemudian kepemilikan hanya atas dasar guna dasar guna atau semacam hak guna usaha dengan masa berlaku 75 tahun dapat diperpanjang jika mungkin. Jadi
kepemilikannya itu hanya boleh bertahan 75 tahun. Boleh diperpanjang kalau ada kemungkinan yang membolehkan. Jadi biasanya kalau orang Belanda itu ada dulu yang namanya kayak kalau sekarang mungkin kayak hakim gitu, disidangin dulu boleh diperpanjang apa enggak. Itu selama 75 tahun. Itu guna usahanya aja. Jadi undang-undang ini tuh memang dibuat untuk penduduk Bumi Putra agar tidak kehilangan tanah miliknya. Baik nggak Belanda? Jahatnya kenapa? Baiknya kenapa? Menjajah Indonesia. Nah, itu orang menjajah Indonesia dalam segi ya kita dari segi mental gitu ya, jadi segi sosial masyarakat pada saat itu. Tapi ada dampak positifnya juga ya, ilmu-ilmunya lah bisa kita serap-serap sedikit gitu. Nah, meskipun seperti itu, Belanda itu masih memikirkan pribumi, jadi masih berpikir untuk ya mereka itu gak boleh iya gak boleh terlalu tersiksa ya mau gimana pun dia itu tidak boleh terlalu tersiksa gitu. Jadi mau gimana pun Belanda datang itu ya memang ingin memanfaatkan kita ya, mana mungkin kita dikasar-kasarin mungkin yang namanya kalau orang lagi ada maunya gimana sih gitu kan. Kalau orang lagi ada maunya pasti ada aja tingkahnya gitu kan, dibaik-baikin, dipupuk gitu gitu kan ya. Padahal di belakang itu sebenarnya punya motif lain. Motifnya apa ya, namanya penjajah ya. Pasti punya keinginan lain. Gak mungkin datang ke kita cuma ingin mensejahterakan warga Indonesia. Enggak mungkin, pasti ada maunya. Ada udang di balik bakwan ya gitu. Kemudian ini yang penerapan sistem ekonomi liberal. Jadi sistem ekonomi yang memang intinya Hindia Belanda itu kayak memberikan sebuah keuntungan kita, jadi ekonomi liberal yang keberatan. Yang kemudian selanjutnya pembukaan perkebunan dan industrialisasi. Bisa dilihat ya dari judulnya aja, bisa diambil kesimpulan bahwa salah satu dampak ekonomi dari Hindia Belanda di Indonesia adalah kita banyaknya pembukaan lahan perkebunan dan industrialisasi. Emang dulu kita tidak berkebun, coba. Ya bercocok tanam kayak menanam yang pada kayak kunyit kayak gitu ya mungkin bisa ya. Cuman kan yang namanya ilmu mah dapat dari mana aja ya, dari Belanda itu salah satunya gitu. Jadi pembukaan perkebunan, contohnya nih ada nih beberapa perkebunan, ada perkebunan tebu di Jawa Timur, Jawa Tengah. Kemudian ada perkebunan tembakau di Surakarta, Yogyakarta, Jambi, Jawa Timur, dan daerah Delhi. Delhi itu di wilayah Sumatera Utara. Kemudian ada perkebunan teh di Jawa Barat, ada perkebunan karet di Sumatera Utara, di Jambi, di Palembang, dan kina di Jawa Barat, sawit di Sumatera Utara. Jadi wilayah Indonesia itu dibangun perkebunan yang besar-besaran, diindustrialisasikan, dibuka lahannya untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan pemerintahan, kepentingan ekonomi Hindia Belanda pada saat itu. Itu menurut kalian ya, pembukaan perkebunan ini yang banyak, menurut kalian itu dampak positif atau negatif? Positif ya, positif. Satu sisi positif, satu sisi ada negatifnya. Ya karena dalam pelaksanaannya menyangkut kesehatan masyarakat pada saat itu. Ya namanya penjajahannya gak mungkin sesmooth itu ke orang-orang Indonesia. Pasti ada kebijakan-kebijakan yang lebih menguntungkan orang-orang Eropa, orang-orang Belanda. Kita mah ya kayak semacam karyawannya aja. Bahkan di tahun-tahun ini tuh masih banyak masyarakat yang memang dalam misalkan nih ada satu perkebunan, kita mah hanya petaninya aja, tapi yang miliknya mah orang Hindia Belanda. Kalian pernah nonton film Bumi yang sama pemerannya Iqbal apa sih? Bumi Manusia. Bumi Manusia, pernah nonton Bumi Manusia nggak? Pernah yang belum ya. Kalau yang pernah pasti sedikit menggambarkan. Ingat nggak kayak singganya? Suaminya kan orang Belanda ya, dia milik perkebunan banyak banget kan, perkebunannya luas. Itu yang kerjanya orang mana? Pribumi, orang Indonesia, tapi yang miliknya adalah orang Belanda. Itu merupakan salah satu contoh realisasi dari adanya pembukaan perkebunan kayak gini. Jadi kita tuh kayak budak di negara sendiri. Ini tanah Indonesia, tapi kita berperan sebagai budaknya. Tapi orang Indonesia ya udah terima-terima aja
pada saat itu yang kita butuhkan adalah kan sesuap nasi ya, makan. Dan pada tahun-tahun itu memang sudah ada pergerakan nasional, sudah ada terjadi politik etis, sudah ada pergerakan dari kaum-kaum terpelajar, kaum-kaum cendekiawan udah ada. Cuman kan prosesnya lama. Indonesia kan luas, Belanda kan banyak, mereka udah di sini udah lama, bahkan mereka udah kayak menetap di sini gitu. Nah itu kalau pernah nonton film Bumi Manusia, kalian pasti akan tergambar sedikit gimana konsep perkebunan dan industrialisasi di Indonesia itu, maksud dari ini tuh apa gitu. Jadi bukan kita dikasih tanah, dikasih komoditasnya kita tanam, kita jual, enggak, tapi kita semacam kayak karyawannya aja, kayak pekerjanya aja gitu. Nah, banyak sekali perkebunan-perkebunan ini yang intinya itu untuk keuntungan kolonial Belanda. Kemudian industrialisasinya meluas seperti industri manufaktur, mesin-mesin, dan pembukaan pabrik-pabrik kayak pembukaan jalan, industri seperti itu, pembukaan pabrik-pabrik, kemudian kita jadi dikenakan dengan mesin-mesin yang canggih pada saat itu. Kemudian tapi di sisi itu ada dampak negatifnya, yaitu ada eksploitasi alam. Ini merupakan dampak negatif dari adanya industrialisasi ini ya. Jadi mau gak mau alam yang memang kita jaga dulunya itu dieksploitasi, entah dari segi bangunan untuk membuat bangunannya ataupun pembukaan lahannya. Bagus-bagus kalau tidak menimbulkan dampak negatif, tapi kalau menimbulkan dampak negatif seperti kayak terjadi longsor, banjir, seperti itu kan bukan salah satu itu. Kemudian adanya kayak pemanasan global. Kita kan termasuk negara dengan jantungnya dunia ya. Nah, pembukaan industrialisasi itu merupakan salah satu eksploitasi alam yang memang udah terjadi sejak dulu. Kemudian, sebelum lanjut dampak sosial, ada yang tanyakan dulu nggak dampak ekonomi ini? Enggak? Yang baru datang bisa langsung mengikuti ya. Bisa langsung ya, ini kebanyakan memang udah aku bahas. Jadi pembahasan yang aku bahas sama yang di depan kalian itu kebanyakan memang sama. Aku hanya menyebarkan lebih luasnya aja. Dari dampak ekonomi ini memang kita diuntungkan sampai sekarang. Diuntungkannya dalam hal apa? Ilmunya. Ya, jadi ilmu yang kita dapat pada saat itu diserap oleh masyarakat, dikembangkan menjadi lebih modern seperti sekarang. Akhirnya kita udah menikah selama 80 tahun. Kita lihat perkembangannya seperti apa. Berkembang kan kita? Dikit 5% tuh perkembangannya menurut kalian? 2%. Ya, semoga semakin berkembang aja lah ya. Kita kan sekarang udah mulai pembukaan kayak udah wilayah Indonesia yang bagian pelosok kayak Kalimantan udah mulai semakin dilirik kayak gitu. Jadi adanya kebijakan undang-undang agrarisme ini, kemudian adanya penggunaan Airfresh ini, adanya kultur sasa ini, kalian jangan menutup mata ini tuh kebijakan yang sangat menyakitkan orang Indonesia. Tapi harus lihat sisi positifnya juga, ini tuh ada dampak positif, dampak baiknya untuk kita. Nah, kemudian lanjut ke dampak sosial budaya. Nah, kalau dampak sosial memang terasa sedikit menyedihkan ya, karena yang namanya dijajah gitu ya, kita tuh kayak jadi masyarakat yang tertindas, tapi dipaksa untuk mengikuti hal itu dan tidak bisa ngapa-ngapain pada saat itu. Dampak sosial yang muncul itu apa aja? Yang pertama, pengembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dimulai dari seperti kayak teknologi ya, contohnya kayak televisi, radio, surat kabar. Nah, yang kalian punya sekarang handphone juga termasuk dari perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan nih ya. Kalau kita tidak mengalami perkembangan ilmu pengetahuan, kita itu gak bakal ada rasa nasionalisme, gak bakal ada rasa cinta tanah air, gak bakal ada kaum terpelajar, kaum cendekiawan yang muncul.
kalau kita tidak ada yang namanya perkembangan ilmu pengetahuan. Kan rasa cinta tanah air itu timbulnya dari kesadaran ya. Nah, kesadaran itu timbulnya dari mana? Dari ilmu yang kita dapat. Nah, kalau pada saat itu kita tidak ada yang namanya politik etis, pendidikan Indonesia gak dikembangkan, mungkin sampai Indonesia mungkin gak akan merdeka tahun 1945. Jadi upaya-upaya organisasi seperti Budi Utomo, Serikat Dagang Islam, Indis Partis itu merupakan salah satu dari banyak organisasi yang mencerminkan dari perkembangan ilmu pengetahuan. Kalau teknologi ya jelas ya, teknologi kita tahu sendiri seperti apa teknologi yang kita dapat sekarang. Kemudian munculnya pembagian lapisan masyarakat dan sentimen rasial. Jadi masyarakat dibagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama itu golongan Eropa, jelas orang Belanda ya. Kemudian golongan timur asing, Tiongkok, Cina. Nah, jadi itu ada unsurnya ya. Kenapa orang Cina sekarang di kita itu banyak ya, orang-orang Cindo, kalau kita tahunya orang Cindo itu ada karena dari dulunya itu udah ada. Bahkan kastanya itu golongan itu ada yang kedua di atas kita loh. Di atas kita bahkan mereka juga kan datang bukan orang pribumi gitu. Nah, kemudian kita itu pribumi adanya di kasta terendah. Pribumi kita menjadi pelayan di negara kita sendiri. Melayani siapa ini? Melayani bangsa asing kan? Eropa dan bangsa timur asing kayak orang Tiongkok. Memang etnis Tiongkok kan di kita suka banyak ya. Tapi jangan salah, mungkin mereka itu konsepnya gak menjajah, mereka itu kayak yang pendatang, berdagang, bermukim lah di sini gitu konsepnya. Yang benar-benar ya menjadi dari segi itu mah ya Eropa gitu. Nah, dari golongan ini bisa kita lihat ya kayak sedikit mengkhawatirkan, sedikit kayak timbul rasa bagaimana bisa kita di negara yang sekaya ini pada saat itu selama ratusan tahun berada di kasta paling bawah, berada di kasta ketiga. Nah, akhirnya dari kasta ini timbul gerakan melawan kebijakan rasial ini. Orang Indonesia pada saat itu tidak hanya golongan Eropa, Tiongkok, Indonesia aja, tapi ada campuran, ada yang keturunan Belanda Indonesia, campuran di darah ini campuran, ada yang kayak mama ibunya mungkin orang Indonesia, tapi bapaknya orang Belanda. Jadi orang-orang campuran itu mengalami rasis dari bangsa Indonesia sendiri. Jadi mereka karena mengalami rasis itu membuat organisasi namanya IEV, Indonesian Europe Fairbond, itu merupakan campuran orang Eropa pribumi. Jadi mereka kenapa membuat organisasi ini? Ini merupakan dampak sentimen dari adanya golongan ini. Mereka itu menuntut hidupnya agar bisa dipermudah. Ini IEV ini menuntut agar hidupnya dipermudah karena mereka dapat rasis dari orang Indonesia sendiri. Orang Indonesia sendiri itu disebutnya sebagai Belanda Totok. Pernah dengar nggak? Kalau Belanda disebutnya itu orang-orang yang Belanda Totok. Jadi orang Indonesia yang pro Belanda. Belanda Totok itu orang Indonesia yang pro Belanda. Jadi rasis ke orang-orang campuran, orang-orang yang punya darah campuran. Nah, jadi dari rasisnya itu timbullah sentimen. Gimana ceritanya kita gak masuk golongan pribumi, golongan pribumi kayak dirasisin karena kita ada campuran darah Eropa. Di Eropa kita gak terima, di golongan Eropa gak terima karena ada darah pribuminya. Jadi bingung, krisis identitas. Nah, pada saat itu mereka membuat organisasi namanya IEV, Indo Europe Fairbond. Itu merupakan campuran Eropa pribumi. Kayak mereka itu menyuarakan kegelisahannya, menyuarakan rasa ketakutannya atau rasa tidak enaknya terhadap adanya rasis terhadap mereka yang dilakukan oleh orang-orang golongan-golongan ini. Golongan pribumi yang tidak menerima karena kita ada darah Eropanya, dan golongan Eropa yang gak menerima karena kita gak murni Eropa. Di Eropa gak diterima karena kita gak murni Eropa. Di orang pribumi gak diterima karena ada darah Eropa gitu. Kemudian
Kemudian ada dampak urbanisasi dan pertumbuhan kota. Bagus ya, pertumbuhan kota. Jadi di wilayah Kalimantan, Sumatera banyak sekali kota-kota industri, banyak sekali kota-kota yang dibuat untuk kemajuan Indonesia pada saat itu. Itu adalah salah satu dampak sosialnya. Kemudian kesehatan dan higienitas. Gimana kesehatan kita pada saat itu? Banyak terjadi kelaparan. Kelaparan ada sebabkan apa? Karena pajak yang begitu besar. Jadi kita yang mengolah, tapi kita itu kayak harus memberikan upeti. Tahu upeti ya? Kayak semacam pajak kalau sekarang disebutnya ke orang-orang kolonial Belanda. Akhirnya kita kayak kelaparan di negara sendiri. Hasil yang kita kerjakan, bertani, berkebun, itu yang menikmati itu mereka uangnya. Makanya